Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal yaf'al min dzalik? Wallah subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, para tamu majlis zikir, majlis tahlil yang mudah-mudahan kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Parwoto bin Mas Ruhin, yaitu Bapak yang saya hormati Bapak Dwi Heri dan Ibu Supriyatin, yang mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga Allah berkahi kehidupannya dan keluarganya semua. Allah berikan ke lapangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Safrijal MA, yang saya hormati sahibul wilayah yaitu Bapak Susilo selaku Ketua RT 01, dan juga yang saya hormati Bapak Joko selaku Ketua RW 013, serta jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwasanya surat Al-Qaf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tiada yang bisa terlepas dari yang namanya pantauan malaikat yang mencatat segala perbuatan kita baik dan buruknya. Itu tidak akan terluput dari catatan malaikat yang mencatat kebaikan, yaitu malaikat Raqib, dan yang mencatat keburukan adalah malaikat Atid. Maka malam hari ini kita dipertemukan kembali, yaitu dalam rangka silaturahmi dan juga turut mendoakan almarhum, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dari salah satu taman di antara taman-taman surga, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah, surga Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu wahid wa asbabul katsir. Mati itu adalah pasti dan sebabnya banyak. Maka kita ketahui almarhum adalah orang baik dan min ahlil khair dan min ahlil jannah. Karena ciri-ciri orang yang meninggalnya itu dalam keadaan sakit itu al-marid kafaratuz dzunub, maka sakitnya itu adalah pelebur daripada dosa. Humma yaumin wa lailin kafaratus sanah.
sakit demam sehari saja Allah ampunkan kita, yaitu dosa kita selama 1 tahun. Jamaah hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamutu mar'u ma syaa alaihi wa yub'asu ala kulli abdin ma mata alaihi. Bahwasanya orang yang mati itu adalah kebiasaannya dia selagi waktu dia masih hidup. Artinya ketika orang ini adalah orang baik, maka Allah memperlakukan hamba tersebut sebagai hamba yang terbaik, maka dicabutnya dengan perlahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa qadru salasami'ati darbatin bisayfi. Sakitnya sakaratul maut itu adalah 300 pedang yang menancap ke dalam tubuh kita. Namun Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman dan Rahim. Ketika Allah tampakkan surga kepada orang yang beriman ketika sakaratul maut, tidak merasakan apa-apa. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran kita, menjadi fastabiqul khairat kita untuk berlomba-lomba dalam menjalani yaitu yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma khaffif ala ummati syakarat. Ya Allah, mandatkan saya, yaitu semua rasa sakit yang dirasakan oleh umatku pada sakaratul maut itu, limpahkanlah kepadaku semua. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan menderita yang namanya kematian. Bahkan kematian adalah kemuliaan bagi orang yang beriman. Maka dari itu, jamaah sekalian, khususnya nasihat ini adalah untuk pribadi, untuk yaitu yang namanya lebih meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Quran surat yaitu Al-A'raf ayat 179, di mana Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman, yang artinya kebanyakan penghuni neraka adalah dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan akal segala indera yang diberikan. Jamaah rahimakumullah, ketika manusia ini diberikan akal, pikiran untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai rizki, Allah sudah menjamin rizki untuk kita semua. Maka kita jangan pikirkan masalah rezeki kita masing-masing, sudah menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat yaitu surat Al-Ankabut ayat 62, Allahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah akan menghendaki siapa-siapa orang yang Allah berikan rizki bagi hambanya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah bagi Allah mencabut rizki atas seorang hamba, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka jamaah rahimakumullah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup di dunia ini, maka kita persiapkan amal untuk diri kita menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.